Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, sholawat serta salam tetap bersama-sama kita persembahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Ahmad Fadil Muzaki, saya putra nomor 3 dari beliau Abu Yaji Haji Ahmad Muzaki Shah. Saya pendidikan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ahmad Baihaqi. Pendidikan terakhir saya S1, sebenarnya sudah terdaftar di S2, cuma nggak selesai sampai berhenti. Jadi belum sampai selesai sudah berhenti, tapi masih ingin untuk menyelesaikan S2 karena ilmu itu, menuntut ilmu tidak akan pernah selesai dari kita lahir sampai nanti kita meninggal. Dan ilmu itu memang aula, ilmu itu penting, ilmu itu nomor 1. Mudah-mudahan adik-adikku jadi orang pintar sana. Bahkan bukan hanya santrinya yang didoakan, sampai ke alumninya. Ke alumninya juga didoakan oleh beliau. Bukan hanya alumninya, juga orang tuanya. Tuh. Dan yang lebih lagi, beliau selalu mendoakan siapapun yang datang ke Al-Qadiri ini, siapapun, itu bahasanya beliau, sapa wae sing teko nang Al-Qadiri dan meminta berdoa di Al-Qadiri, memohon kepada Allah, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Itu setiap waktu beliau berbicara begitu. Jadi adik-adikku, sebelum kenal Al-Qadiri sudah didoakan oleh beliau. Itu sudah dari puluhan tahun yang lalu. Siapa saja yang datang ke Al-Qadiri dan berdoa di Al-Qadiri, memohon kepada Allah, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi mumpung adik-adikku di sini, perbanyaklah berdoa, doakan orang tuamu mudah-mudahan sehat. Allahumma amin. Mudah-mudahan diberikan panjang umur. Amin Allahumma. Mudah-mudahan diberikan keleluasaan rezeki, kegamparan rezeki. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan cita-cita kalian semua diberikan kemudahan dan dikabulkan oleh Allah. Itu adik-adikku yang membimbing Al-Qadiri beda dengan yang lain. Di sini kita bersama lagi. الذي نور قلوب العارفين بأنوار العلم واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له متزل ثواب العلماء العاملين وثواب المتعلمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من ذاق عرفه. Siapa yang pernah merasai, maka dia akan kenal. Tak kenal maka tak tahu. Siapa yang pernah nyicipi, man dzaqa arafa. Siapa yang pernah nyicipi, dia akan kenal. Sampai pernah makan tahu? Sampai tahu rasanya tahu? Tahu. Kalau pernah makan tahu dan tahu rasanya makan tahu,
misalnya sampeyan ditutup matanya, kemudian ditulang oleh kawannya, sampean tidak tahu apa itu yang dimasukkan ke mulut sampeyan, dimasukkan di tulang dalam keadaan mata tertutup, kemudian sampean punya, sampean rasakan, kira-kira paham tidak? Tentu sampean akan ngomong, oh tahu. Atau kalau sampean misalnya ditutup mata, sampean ditulang, sampean tidak tahu apa yang ditulangkan itu. Dan ternyata yang ditulangkan itu tempe. Kemudian sampean makan, sampean punya. Sampean tentu kalau yang tahu, yang pernah makan tempe, kira-kira tahu apa enggak? Tahu. Tentu sampean akan ngomong, oh ini tempe. Tempe. Pendidikan ini pentingnya. Pendidikan ini penting. Ilmu itu penting. Saya punya ungkapan, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin terbuka peluang untuk mendapatkan kebahagiaan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Itu ungkapan saya. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin terbuka peluang untuk mendapatkan kebahagiaan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ini ungkapan saya. Apapun urusan dunia ini, kita butuh ijazah, ya apa tidak? Kalian mau daftar nyalon misalnya, nyalon polisi kah, nyalon tentara kah, ya? Nyalon polisi, nyalon tentara atau nyalon siapa saja, ya? Nyalon siapa saja, nyalon apa saja, nyalon siapa saja. Artinya apa? Bahwa ijazah ini menjadi ukuran, formalitas. Katakan saja ijazah ini identik dengan ilmu. Katakan saja ijazah ini identik dengan ilmu. Walaupun nggak mesti, tidak mesti ijazah itu identik dengan ilmu. Artinya kalau ijazahnya tinggi, dia dapat mengalahkan orang yang nggak punya ijazah. Belum tentu. Tapi katakan saja sudah, ijazah itu identik dengan ilmu. Apalagi ijazah ini di Indonesia menjadi formalitas, menjadi keharusan, menjadi persyaratan, menjadi guru saja resmi itu harus punya ijazah, dan ijazahnya harus S1, nggak tanggung-tanggung sekarang, harus S1. Kalau enggak diakui. Nah, artinya bahwa saya katakan walaupun ijazah itu belum tentu yang punya ijazah lebih alim daripada yang tidak punya ijazah. Contoh di bidang agama sekarang, lulusan tabi'ai, jurusan usuluddin, jurusan dakwah, yang dia berkecimpung dengan kitab kuning misalnya, dengan keagamaan, belum tentu sarjana sekarang ini mengalahkan kiai-kiai kita yang tidak punya ijazah. Banyak kiai-kiai kita ini nggak punya SS, itu nggak punya. Apalagi kiai-kiai sepuh nggak punya yang titel SS itu, nggak punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Nama di atas ini menunjukkan bahwa jadi santri itu harus sabar dalam keadaan kondisi apapun. Orang kalau mau sukses itu harus melalui rintangan, tantangan, cobaan dan kendala apapun. Tidak ada orang sukses di dunia ini langsung brojol tiba-tiba sukses, tidak ada. Saya banyak mendengar kisah tentang kakek saya,
perjalanan manakib seperti ini. Sampai Al-Qadiri ini yang asalnya dulu pindah ke sini dari tahun 87 kalau pindahnya, tapi kalau mulai berdirinya di selatan itu dari tahun 70. Dari tahun 70 manakib ini ada ketika beliau waktu itu habis tirakat di gua yang namanya Pajudan, perbatasan Sumeneb dan Pamekasan. Kalau bercerita manakib itu apa sih? Manakib itu biografi, sejarah hidupnya para aulia. Dzikrus sholihin tanzilur rahmah, menyebutkan ceritanya orang-orang soleh itu akan menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada Allah, kasih sayang Allah kepada umatnya. Wali yang langsung bertemu dengan Nabi bahkan sebelum beliau lahir di muka bumi ini itu adalah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diceritakan juga itu masih kecil sudah karomah. Di antaranya salah satunya apa? Ini yang saya bawa ini Nurul Burhan, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang biasanya sering dibaca oleh Mbah Muzaki. Ini kitab Nurul Burhan. Atau kalau saya mendapatkan dari guru saya ketika di Pasuruan, Jawahirul Ma'ani. Di sini dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih kecil sudah karomah. Apa di antaranya? Kalau waktu ketika masuk Ramadan ya, Syekh Abdul Qadir Jailani tanda di desanya itu apa? Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau netek, tidak mau nyusu ke ibunya, itu tanda masuk waktunya puasa. Tapi kalau sudah Syekh Abdul Qadir ini mau menetek kepada ibunya, nah itu sudah masuk waktu berbuka puasa. Itu salah satu karomahnya Syekh Abdul Qadir mulai dari kecil. Saya meneliti dan menelaah perjalanan guru kita ke zaman Uzakisa. Itu ketika saya lahir tahun 93, saya mulai ya sekitar tahun 2017-2018 saya sering diajak pengajian. Kalau bisa kamu itu jadilah orang 4. Kalau ini boleh kamu tanya. Apa orang 4 itu? Yang pertama adalah orang yang senang melek tinggi, saharul lail, qiyamul lail. Ternyata benar, saya lihat di hadisnya, alaikum bi qiyamul lail fa innahu da'abus solihun. Fa innahu da'abus solihin. Hendaklah engkau itu bangun tengah malam dan melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat sunnah yang lain. Di tafsir Ibnu Katsir saya melihat bahwa orang yang senang sholat malam asa rabbuka ayyam ataka rabbuka maqaman mahmuda akan mendapatkan tempat yang baik. 1, jodohnya diparingi gampang, karirnya sukses, pekerjaannya bagus, sukses anaknya dan cucunya, menantunya, dunia dan akhiratnya, dibela pekerjaannya oleh Allah Subhanahu. Apa keinginannya kabul saja. Yang kedua, jadilah orang yang senang puasa. Karena ibaratnya sama dengan yang pertama, senang tirakat. Karena kalau orang masih muda itu tirakat, hidupnya akan bermanfaat nanti ketika itu. Kalian mondok ini kan ibaratnya diajari mandiri, sederhana. Makan yang asalnya di rumah tinggal nyentong, diambilkan orang tuanya, sekarang harus ngantri. Ya Wanda? Ya. Tidur yang asalnya di spring bed yang harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta, sekarang tidur di klosok. Yang ketiga apa? Jadilah orang yang ahli silaturahim. Yang Allahu yasha wa yusabbit wa indahu ummul kitab. Itu ada di surat Ar-Ra'd, silakan kalian cek di tafsir Ibnu Katsir juz 2 di sana dikatakan, dan tafsir Shawi di juz 2 juga di sana dikatakan bahwa orang yang sedang silaturahim yang asalnya wafatnya itu kurang 3 hari, barokahnya silaturahim itu akan diperpanjang masa kontraknya dengan Gusti Allah selama 30 tahun. Yang keempat, jadilah orang yang ahli sedekah.
bersedekah. Sodakoh itu bukan hanya tentang uang saja. Di Riyadhus Shalihin dikatakan kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perkara yang baik, yang benar itu adalah sodakoh. Pada saat saya bergabung di Palang Merah Indonesia, saya jadi relawan. Di mana ada bencana, saya hadir di situ. Bergabung dengan tim SAR, Search and Rescue. Kemudian saya dikontrak oleh ICRC. Apa ICRC itu? Ya, dan goreng. International Committee of the Red Cross and Rescue Society. Ini organisasi Palang Merah Dunia. Saya dikontrak untuk penanggulangan bencana, mulai dari Ambon, Maluku, ke Papua, Aceh, kemudian di Liwa, Lampung Barat. Bencana banjir banyak di Solo, sampai korban perang antara orang Madura dengan suku Dayak di Sampit. Sebenarnya kan ada rambutnya, jadi yang berikut besar. Rambutku halus, hitam berseri, karena memakai Kaufeder sampo. Gitu kan nyanyi. Karena rambutnya habis bunda. Sampo sasetan ini. Kalau anak putri jangan coba-coba, satu saset itu kurang. Yang penting keramas, biar rambut bersih, tidak ditempati kutu. Sebelum jadi kutu masih telur, telurnya disisir, kalau tidak sambil duduk-duduk. Tapi bukan sini, sana jauh. Di sini tak akan gitu. Oleh dia, bagi yang manut, ya ikut bawa bendera, ikut di belakangnya bendera. Amin Allahumma. Yang kedua, perilaku yang masuk dalam PABS. Satu, kebersihan diri sendiri. Yang kedua, kebersihan lingkungan. Kunci kebersihan diri sendiri. Satu, minimal mandi sehari, bukan sebulan sekali kalau Jumat manis.